Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilham Maulana Rosid. Kali ini saya akan menjelaskan tentang CNN dengan Google Colab. Yang pertama, codingan form Google Colab import drive. Codingan ini digunakan untuk menghubungkan Google Drive ke Colab. Lalu selanjutnya, Bestir ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di dalam direktori PTS yang ada di Google Drive. Lalu yang kedua, bahan dir, train dir, dan validation dir ini ketiga pet ini berhubungan dengan direktori utama yaitu Bestir. Ketiga pet itu berguna untuk mengakses dan mengelola file yang ada di dalam subfolder di dalam direktori utama atau Bestir. Selanjutnya, sintaks di atas menghitung jumlah file dalam folder girl dan boy. Di dalam folder bahan kemudian mencetak jumlah data untuk masing-masing kategori perempuan dan laki-laki. Lalu selanjutnya, sintaks train ini digunakan untuk menyimpan alamat folder gambar untuk melatih model. Lalu selanjutnya, sintaks validation ini digunakan untuk menyimpan alamat folder gambar untuk menguji model. Selanjutnya, import random kode ini membagi dataset menjadi data pelatihan dan validasi berdasarkan rasio train 90% pelatihan 10% validasi. File diacak lalu dipindahkan dari folder sumber ke folder tujuan pelatihan dan validasi menggunakan fungsi train file split. Proses ini dilakukan untuk dua kategori dataset, data perempuan dan data laki-laki. Dengan hasil pembagian disimpan di folder masing-masing. Sintaks ini print jumlah alger, jumlah train girl dan jumlah vol girl ini digunakan untuk menggunakan dan menampilkan beberapa banyak data gambar perempuan, data training perempuan, dan data validasi perempuan. Lalu selanjutnya, codingan import TensorFlow. Lalu from TensorFlow Keras Optimizer. Sintak ini berguna untuk mengimpor library penting yang dipakai dalam pembuatan dan pelatihan model CNN seperti memanggil TensorFlow, mengimpor Adam Optimizer, mengatur cara model belajar, mengimpor image data generator, mengolah dan mempersiapkan gambar. Lalu selanjutnya, train datagen dan file datagen. Kode-kode ini menggunakan image data generator untuk mempersiapkan gambar sebelum masuk ke proses pelatihan dan validasi model. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan saat saya menjelaskan. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Erlangga dari absen 22 kelas 11 PKLG 7. Nah, kali ini saya akan menjelaskan yaitu lanjutannya dari Ilham. Nah, lanjut di sini ada sel codingan yaitu train generator. Nah, apa itu dalam sintaks ini? Jadi dalam sintaks ini ada yang bentuk kode. Nah, kode ini digunakan untuk menghasilkan data yang sudah diproses oleh data generator dari folder latihan dan validasi yang akan digunakan untuk melatih model dalam deep learning. Nah, sintaks ini digunakan untuk mengambil gambar dari folder drive, mengatur ukuran gambar dan menyiapkan supaya bisa dipakai oleh pelatih model AI. Nah, jadi saat kita melakukan codingan ini bakal ada yang itu di hasilnya itu bakal ditemukan image atau gambar yang berada di dua folder tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada
sintaks codingan yaitu berarti class mailback. Nah, apa itu dalam sintaks coding ini? Jadi codingan ini tersebut membuat sebuah callback custom yang bernama callback. Jadi my callback ini mewarisi yaitu TF to cross callback yang dimana fungsi ini adalah fungsi dari epoch n ini akan dijalankan setiap epoch untuk mengecek akurasi model apakah sudah 99. Jika iya, maka bakal mengeluarkan pesan yaitu akurasi telah mencapai 99% dan akan menggunakan proses training tersebut. Nah, misalkan nih kita itu mengubah epochnya itu misalkan tidak akurasi, misalkan akurasi itu belum mencapai 99, maka epoch ini kan bakal tetap berjalan sampai akurasi itu mencapai 100%. 99%. Lanjut di sini ada dua. Nah, yang bagian sini itu adalah kode ini atau sintaks ini itu membuat sebuah deep learning berjenis CNN untuk menggunakan kelas yang digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasikan gambar ke dalam dua kelas. Misalnya, membedakan gambar kucing dan anjing, perempuan dan laki-laki, makanan dan bukan makanan. Seperti itu. Nah, lanjut yang di bawah ada model touch summary ini. Nah, model touch summary ini ada, jadi kode ini berfungsi menampilkan ringkasan arsitektur untuk menampilkan sebuah ringkasan arsitektur. Lanjut, di sini kode ini digunakan untuk melatih atau mentraining model CNN yang digunakan untuk digunakan data dari train generator. Nah, dengan data validasi dari file generator yang sebelumnya itu, nah, jadi bagian ini dari proses pelatihan ini atau training ini, di mana modelnya ini akan belajar dari data gambar untuk memprediksi yang akurat. Karena sebelumnya kita menjalankan epoch kayak misalkan itu tuh baru training. Kalau misalkan udah mentok 99%, maka akurasinya bakal diprediksi di sini. Lanjut, di sini gunanya itu digunakan untuk menampilkan isi variabel validation dir dan validation girl. Gunanya untuk memastikan apakah jalur ini dir sudah benar atau tidak. Jadi untuk memvalidasi. Lanjut di sini ada sintaks yang isinya itu adalah model.compile. Nah, apa itu gunanya? Digunakan untuk menyiapkan model sebelum dilatih agar model tahu cara belajar bagaimana penilaian hasilnya. Jadi misalkan last categorical underscore Grosentropy digunakan karena ada lebih dari satu kelas optimizer yang sebenarnya ada menjadi belajar agar lebih cepat dan lebih efisien. Lanjut sini ada metrik, itu akurasi, mengukur seberapa akurat saat diprediksi. Lanjut. Nah, kode ini menampilkan kayak digunakan untuk hasil grafik pelatihan yang sebelumnya kita jalankan. Jadi untuk melihat apakah performa model dari waktu-waktu itu berjalan atau tidak, kayak stabil atau tidak. Nah, hasil dari grafiknya ini bakal membuat seperti laporan nilai siswa dari waktu ke waktu. Kita bisa tahu apakah grafik ini bakal seperti misalkan laporannya siswa dari waktu ke waktu. Jadi kita tuh bakal tahu apakah siswa ini atau model ini belajar makin baik atau tidak, atau hanya makin betul soal latihan tentang seperti ujiannya. Lanjut di sini hasil terakhir yaitu kode ini mengubah prosesnya selalu memprediksi kelasnya menggunakan model deep learning dengan hasil prediksi tampilan gambarnya. Logikanya seperti ini. Importnya yaitu, jadi sini ada library NumPy yang sebelumnya kita install, jadi import jadi NumPy. Terus di sini ada library Crash untuk import image. Lalu di sini ada Google. Nah, jadi seperti ini. Jadi logikanya yaitu pack event-nya ini jadi bakal mengambil dari direktori sebelumnya mengambil. Nanti bakal divalidasi karena sebelumnya dilatih, maka bakal dicek. Apakah misalkan kita menginputkan karena di sini saya menggunakan model laki-laki atau perempuan. Jadi saya misalkan menambahkan perempuan. Apakah ini misalkan bakal divalidasi oleh AI-nya tersebut. Kalau misalkan ini perempuan, maka hasilnya begitu perempuan seperti ini. Belong untuk kelas gram. Kalau misalkan laki-laki maka keluar ke laki-laki. Jadi intinya hasilnya adalah this image belongs to boy.
Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Iqbal Erlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Ihsan akan melanjutkan absen 26, akan melanjutkan tentang ini ya. Nah, jadi sini kita mendapatkan suatu pembahasan yang harus kita dibahas, yaitu jadi untuk gambar pertama, gambar hitam putih ukuran 28x28 angka 1 di belakang satu channel, karena gambar hitam putih dengan gambar warnanya misalnya 3 channel RGB. Jadi di sini hanya terdapat satu warna hitam dan putih, ada satu channel. Dikonversi plus dengan filter kernel 5x5 padding valid, berarti tambah pinggir pixel, hasil ukuran jadi lebih kecil. Setelah diproses, ukuran berubah jadi 24x24 kali N1, artinya tinggi dan lebar jadi 24 dan ada N1 channel. Jumlah filternya itu ada 1. Terus max polling 2x2 ini adalah pengecilan ukuran gambar untuk mengurangi jumlah data. Jadi dari 24 terus dikurangi, jadi dibagi 2, jadi 12x12, tapi channelnya masih tetap 1. Control flyer kedua, proses konversi lagi dengan filter 5x5, ukuran jadi 12x12. Nah, jadi ya tadi ukurannya dari 24 jadi 12 sebelum polling. Nah, kita akan max polling lagi. Nah, di sini dari 12x12 jadi 6x6, tetapi pada gambar disebut 8x4 karena padding dan slide digunakan setelah polling kedua, bentuknya 4x4. Dan setelah proses lanjut, proses konsul lagi dengan filter 5x5 ukuran jadi 12. Nah, di sini semua konsus dan polling hasilnya dipindahkan di flatten menjadi satu baris data panjang. Data ini disiapkan untuk menjadi full connected seperti jaringan syaraf FC3, yaitu full connect. Layer ketiga ini adalah jaringan syaraf biasa. Neuron di layar ini aktif dengan fungsi ReLU. Ada 10 output neuron, masing-masing mewakili angka 0, 1, 2, sampai 9. Nah, di dropout ada bagian dropout menghilangkan sebagian koneksi secara acak saat training. Fungsinya supaya jaringan tidak overfitting terlalu menghafal data latihan. Output sistem akan mengalihkan mana yang mungkin sesuai dengan gambar input. Misalnya input gambar angka 2, maka output tertinggi akan di angka 2. Oke, cukup sekian dari saya dan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.